Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Taufik dari Fakultas Hukum Universitas Syahkuala. Saya ingin menjawab kuis lisan dari tugas Ibu Khatijah, yaitu ada 9 soal. Oke, sebelum saya menjawab kuis itu, untuk kawan-kawan bisa di-subscribe dan like and share ya kawan-kawan. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama ialah, apa yang dimaksud dengan penghantar ilmu hukum? Dan apa perbedaan di antara keduanya? Oke, penghantar ilmu hukum Indonesia ada hal-hal yang mendasar atau yang mengantarkan kita untuk mempelajari hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Apa sih perbedaannya dengan pengantar ilmu hukum? Yaitu, kalau di pengantar hukum Indonesia, dia mempelajari hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan di pengantar ilmu hukum, dia membahas ilmu hukum secara abstrak atau universal. Selanjutnya ialah, sebutkan dan uraikanlah sejarah hukum ketatanegaraan. Oke, mulanya ketatanegaraan Indonesia terjadi pada kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1994. Awal mulanya ketatanegaraan Indonesia. Pasca pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1944, dihasilkan 3 unsur proklamasi, yaitu kedaulatan, pemindahan kekuasaan, dan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Indonesia telah merdeka. Selanjutnya terjadilah pada tahun 1949, Indonesia berubah menjadi RIS. Ketika itu Belanda masih ingin menguasai Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Terjadi perjanjian Linggarjati 25 Maret 1947 yang menyatakan Belanda mengakui RI berkuasa secara de facto atas Jawa, dan Belanda dan Indonesia akan bekerja sama dalam membentuk Republik Indonesia Serikat, yaitu RIS. Terjadinya Konferensi Meja Bundar, berubahnya dari Negara Kesatuan ke Negara Serikat. Oke, selanjutnya terjadi juga perubahan ketatanegaraan di Indonesia pada tahun 1950 yang berubah dari RIS berubah ke UUDS 1950 yang berisi Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya, menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintahan. Presiden berhak membubarkan DPR. Dan selanjutnya, keempat, dia perubahan lagi ketatanegaraan Indonesia pada tahun 1959 atau disebut dengan Orde Lama. Doktrin Presiden 5 Juli 1959 berisikan berlakunya kembali UUD Undang-Undang Dasar 1945, dibubarkannya konstituante dan pembentukan MPRS dan DPS. Dan terjadi lagi perubahan ketatanegaraan Indonesia pada tahun 1966 dari Orde Lama ke Orde Baru yang berisikan diawali dengan Super Semar. Orde Baru bertekad menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni. Habis itu, demokrasi Pancasila di bawah kepemimpinan Soeharto dan pemilu 5 tahun sekali tetapi tidak bersifat demokratis. Selanjutnya, pembangunan ekonomi terlaksana tetapi tidak berbasis ekonomi kerakyatan. Soal selanjutnya ialah, uraikan pengertian hukum tata negara dan asas-asasnya. Hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur ketataan keorganisasian sebuah negara, dan asas-asasnya terdiri dari 5, yaitu asas demokrasi, asas kedaulatan, Soal selanjutnya ialah, uraikanlah hukum tata negara dan asas-asasnya. Hukum tata negara adalah sekumpulan hukum yang mengatur ketataan keorganisasian di sebuah negara, dan asas-asasnya ada 5, yaitu
asas negara hukum, asas demokrasi, asas negara kesatuan, asas kedaulatan, dan satu lagi ialah asas konstitusi. Ya, oke. Soal selanjutnya nomor 2A, yaitu soalnya uraikanlah hukum administrasi negara dan asas-asasnya. Hukum administrasi negara ialah sekumpulan hukum yang mengatur soal selanjutnya nomor 2A. Uraikanlah hukum administrasi negara dan asas-asasnya. Hukum administrasi negara ialah sekumpulan hukum atau sekumpulan peraturan yang mengatur aktivitas para pejabat dan organisasi-organisasi yang berkaitan dengan negara. Soal selanjutnya ialah uraikanlah perbuatan pemerintah yang bisa dilakukan oleh soal selanjutnya ialah uraikan perbuatan administrasi negara yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan administrasi negara ya. 1. Mengambil keputusan, yaitu keputusan ini berlaku untuk individual atau berlaku untuk satu lembaga, sedangkan ketetapan itu sudah berlakunya ke semua rakyat, tidak satu lembaga saja. Soal selanjutnya, bagaimana cara menyelesaikan sengketa administrasi negara. Cara menyelesaikan sengketa administrasi negara itu ada 2, yaitu dengan cara gugatan administrasi. Bagaimanakah cara menyelesaikan sengketa administrasi negara? Cara menyelesaikannya ada 2, yaitu yang pertama dengan upaya administrasi, yaitu dengan cara surat menyurat, dengan berisikan surat itu teguran atau surat itu dihapuskan atau surat itu tidak dapat diedarkan. Yang kedua yaitu dengan cara menggugat, yaitu kita membuat lembaga tersebut yang tidak berfungsi atau tidak bekerja, kita akan membuatnya ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hukum agraria dan asas-asasnya? Hukum agraria adalah peraturan hukum yang mengatur keagraria negara sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 meliputi bumi, air, serta kekayaan alamnya dan soal selanjutnya nomor 3A. Apa yang dimaksud dengan hukum agraria dan asas-asasnya? Hukum agraria adalah peraturan hukum yang mengatur keagrariaan. Keagrariaan ini adalah sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 meliputi bumi, air serta kekayaan alam di dalamnya, dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat, dan asas-asasnya adalah sebagai berikut. Salah satunya adalah asas kemanusiaan, asas keadilan, asas hak fungsi sosial, asas eksistensi, dan asas nasionalisme. Sekian. Soal selanjutnya, yaitu apa yang dimaksud dengan hukum pajak dan asas-asasnya? 3B. Apa yang dimaksud dengan pajak dan asas-asasnya? Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pajak
Oke, asas-asasnya antara lain asas demokrasi, asas kepastian hukum, asas keadilan, dan lain sebagainya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih kepada dosen saya yang telah membimbing saya selama ini di pelajaran pengantar ilmu hukum, pengantar hukum insan, yaitu Ibu Khadijah. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.